Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Dan tepatnya ada dua subbab yang perlu kita bahas, yaitu persamaan lingkaran dan garis singgung lingkaran. Pertama-tama kita definisikan dulu apa sih lingkaran itu. Jadi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik yang tetap. Jarak yang sama itu disebut jari-jari. Dan titik yang tetap itu disebut pusat lingkaran. Jadi di sini pusatnya adalah titik 0,0, di sini pusatnya, dan jarak yang sama adalah jari-jarinya. Yakni ini jari-jarinya yang melingkar, dan titik-titik tadi adalah berada di garis yang merah ini. Jadi di garis merah ini adalah kumpulan titik-titik yang banyak sehingga membuat garis yang jaraknya sama dengan pusat pusat lingkarannya. Dan untuk persamaan lingkaran kita dapatkan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan jari-jari. Kenapa kok bisa seperti ini? Perhatikan pada lingkaran jari-jarinya ini adalah R, dan bisa kita cari jari-jari ini melalui rumus Pythagoras ya, ataupun dengan rumus panjang jarak. Dengan Pythagoras berarti kita tentukan dulu tinggi dan panjang adalah segitiga ini ya, segitiga OPX, di mana PX ini adalah Y dan OX ini adalah X atau panjangnya X. Jadi terdapat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau kita juga bisa menggunakan rumus untuk menentukan jarak ya, seperti ini. Nah, ini bukti dengan cara menggunakan rumus jarak sama seperti konsep Pythagoras tadi. Nah, di mana panjang jarak adalah X1 dikurangi, maksud saya X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 ya. Di mana Y1-nya adalah pusat lingkaran dan pusatnya adalah 0. Dan X1, X2-nya adalah X dan Y2-nya adalah Y. Dan kita dapat suatu persamaan seperti ini, dan hasilnya juga sama, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi inilah persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau di titik pangkal atau origin ya. Dan jari-jarinya adalah R. Nah, sedangkan ini bagaimana cara kita untuk menentukan posisi suatu titik terhadap suatu lingkaran.
Jadi di sini ada 3 kemungkinan posisi titik terhadap satu lingkaran. Yang pertama, jika nilai AB-nya ini sama dengan R, maka akan didapat posisi di lingkarannya, pada garis lingkarannya. Sedangkan kalau R-nya kurang dari persamaan, maka akan berada di dalam lingkaran. Seperti ini Bx-nya. Jika X-nya kita kuadratkan dan ternyata kurang dari R kuadrat. Dan ini ketika X-nya kita kuadratkan dan lebih dari R kuadrat, maka posisinya akan berada di luar lingkaran. Contoh soal, persamaan lingkaran yang berpusat pada titik 0,0 dan melalui titik 3,1 adalah, jadi penyelesaiannya ya langsung saja kita masukkan ke rumus persamaan lingkaran dan kita cari dulu jari-jarinya berapa. Kita dapat jari-jarinya adalah 10 dan yang kita gunakan adalah titik yang didahului. Karena melalui titik 3,1, jadi langsung saja kita substitusikan ke persamaan dan kita dapat jari-jarinya adalah akar 10 ya. Jadi jari-jari kuadratnya sama dengan 10. Dan kita peroleh persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Soal 2. Persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 144. Tetapi panjang jari-jarinya setengah dari panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah. Jadi penyelesaiannya coba kita uraikan dulu bahwa nilai dari jari-jari awal adalah akar dari 144, di mana itu sama dengan 12. Dan persamaan lingkaran yang kita cari, jari-jarinya setengah dari lingkaran yang kita ketahui. Jadi 12 dikali setengah sama dengan 6. Nah, setelah itu ya tinggal kita masukkan ke rumus persamaan, karena pusatnya juga sama kan. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Soal 3. Kita di sini disuruh untuk menentukan nilai A. Ini dengan cara operasi aljabar aja sih. Nah, di sini kan 2A-nya adalah X dan min 5-nya adalah Y ya. Jadi kita langsung substitusikan aja ke persamaan ini dan kita dapat persamaan baru berupa persamaan kuadrat ya, yaitu 4A kuadrat plus 25 sama dengan 41. Nah, dari sini kita cari akarnya dan ada dua solusi, yaitu A sama dengan 2 atau A sama dengan min 2. Soal 4. Persamaan lingkaran yang koordinat ujung-ujung diameternya adalah A di titik 2,1 dan B min 2,1 adalah, jadi
ada suatu lingkaran nih. Kita gambarkan dulu aja ya. Jadi ada suatu lingkaran dan ada dua titik. Yang pertama adalah A, misalkan di sini, dan B di sini ya. Nah, karena ini melalui diameternya, berarti kita cari dulu panjang diameternya sebelum kita menentukan jari-jari. Jadi panjang diameternya kita cari dengan menggunakan tembus jarak, yaitu akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Dan kita dapat seperti ini. Dan kita dapat panjang AB yang merupakan diameter adalah 2 akar 5. Dan jari-jarinya setengah dari diameter. Kita dapat jari-jarinya adalah akar 5. Kemudian kita harus menentukan koordinat pusatnya juga. Ini kan belum tentu di 0,0 ya. Dan koordinat titik pusat ini pasti berada di tengah-tengah diameter. Dan untuk mencari titik tengah dari dua titik ini, titik pusat ini, kita gunakan rumus X1 ditambah X2 per 2 dan Y1 ditambah Y2 per 2. Seperti ini. Sehingga kita dapatkan titik pusatnya yang tidak lain adalah 0,0. Jadi ini tepat di titik 0,0 atau di titik pangkal. Nah, jadi persamaan lingkarannya adalah sebagai berikut. Yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Kemudian soal nomor 5. Tentukan posisi titik-titik, yakni ada 4 titik ini terhadap suatu persamaan lingkaran. Nah, jadi gampangnya sih langsung aja substitusikan ke ini, X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau hasilnya kurang dari 58 berarti di dalam lingkaran. Kalau sama dengan 58 berarti di pada lingkaran. Kalau lebih dari 58 berarti di luar lingkaran. Dan kita dapatkan solusinya seperti ini. Nah, tadi kan titik pusatnya berada di titik 0,0. Sekarang bagaimana kalau di titik yang lain? Jika berada di titik lain, maka kita akan gunakan rumus seperti ini. Kita langsung saja ke contoh soal. Suatu persamaan lingkaran berpusat di titik min 1,0 dan jari-jarinya 3 akar 2 adalah penyelesaiannya, ya langsung aja kita substitusikan ke persamaan tadi. Di mana A dan B ini adalah pusat lingkaran, di mana A-nya min 1, kita masukkan A-nya, dan B-nya adalah 0, sehingga kita dapat seperti ini. Dan jari-jarinya ini berarti tinggal kita kuadratkan aja, dan kita dapat suatu persamaan yang seperti ini. Ini boleh dijabarkan, ataupun tetap seperti itu boleh.
Kemudian soal 2, sama lingkaran berpusat di titik 2,7 dan melalui titik 10,2. Jadi titik ini berada pada lingkarannya dan pusatnya ini. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kalau pusat kita misalkan dengan A dan B ya. Kalau melalui titik ini kita misalkan dengan X dan Y, X-nya. Nah, ini kan pusat. Nah, ini kan titik yang melalui atau titik yang berada pada lingkaran. Jadi lingkaran itu adalah garisnya, garis yang melengkung ini. Jadi penyelesaiannya ya tinggal kita substitusikan aja ke persamaan tadi, atau bisa juga kita kita cari dulu jari-jarinya dengan menggunakan rumus jarak. Kita dapat jari-jarinya adalah 15. Dari sini kita tinggal substitusikan ke persamaan lingkaran yang berpusat di ini ya. Oh, maaf, ini salah ketik saya, ini harusnya titiknya min 2 ya. Min 2 ini. Di soalnya harusnya min 2. Sehingga hasilnya X plus 2 kuadrat plus Y plus 7 kuadrat sama dengan 225. Soal 3. Persamaan lingkaran yang berpusat di garis X min Y sama dengan 1. Jadi pusatnya di garis ini dan jari-jarinya akar 5. Dan melalui titik pangkal ini adalah titik 0,0 ya. Sebelumnya tuh kita misalkan dulu sama lingkarannya sebagai berikut. Melalui titik, ya kita tulis dulu yang kita ketahui, kemudian substitusikan ke persamaan. Nolnya kan melalui titik pangkal, berarti titik pangkalnya ini berada pada garis lingkaran. Jadi titik pangkalnya ini kita substitusikan aja sebagai X dan Y. Hingga kita dapat seperti ini. Dan terdapat persamaan 1 yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5. Nah, kemudian kan tadi ada syarat yang ketiganya yaitu pusatnya berada pada garis X min Y sama dengan 1. Berarti kita substitusikan saja AB-nya seperti ini. Dan terdapat A sama dengan B plus 1. Lalu kita masukkan ke persamaan 1 tadi. Jadi seperti ini. Dan berubah menjadi persamaan kuadrat. Seperti ini, kita faktorkan sehingga kita peroleh B sama dengan min 2 atau B sama dengan 1. Jadi di sini ada dua solusi ya. Ketika B sama dengan min 2, maka A-nya sama dengan 1, sehingga kita peroleh persamaan lingkaran yang pertama yaitu X plus 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 5. Dan untuk persamaan yang kedua,
Ketika B sama dengan 1, maka A sama dengan 2. Dan kita mulai persamaan lingkarannya adalah X min 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 5. Jadi ada dua persamaan lingkaran yang memenuhi syarat-syarat ketika syarat tadi. Jadi jawabannya ada dua, ini dan ini. Nah, soal 4. Persamaan lingkaran yang berpusat pada perpotongan garis Y sama dengan X dengan garis X plus 2Y sama dengan 6. Melalui titik pangkal adalah. Caranya seperti tadi ya. Lebih baik memang kita tulis dulu diketahuinya apa. Kemudian, oh ini kan berpotongan di garis ini dan ini ya. Jadi kita cari dulu titik potongnya. Bagaimana mencarinya? Ya tinggal kita substitusikan aja nilainya. Ketika Y sama dengan X. Kita dapat X-nya 2 dan kita dapat Y-nya 2 juga. Karena X dan Y sama ya. Jadi pusatnya di titik 2,2 dan kita tahu jarak dari 2,2 ke sini ke titik pangkal atau ke titik 0,0 kita gunakan rumus jarak dan kita dapat 2 akar 2. Atau R8 sama R kuadrat sama dengan 8. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja ke persamaan lingkarannya. Dan jadilah persamaan lingkaran X min 2 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 8. Dan ini kan bentuk persamaannya, kita ubah ke bentuk umumnya. Menjadi seperti ini. Dalam bentuk umum. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Yaitu dalam bentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Untuk bentuk persamaannya seperti ini, bisa langsung kita simpulkan pusatnya adalah di min setengah A, min setengah B. Dan untuk jari-jarinya adalah sebagai berikut. Tentukan contoh soal 1 ya, tentukan tentukan pusat dari jari-jari lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 6Y min 15 sama dengan 0. Langsung saja kita jawab dengan menentukan koefisien-koefisien ABC-nya seperti ini. Jadi A sama dengan min 2, B sama dengan min 6, dan C sama dengan min 15. Sehingga pusatnya kita dapat seperti ini. Dan jari-jarinya tinggal kita gunakan rumus yang tadi. Kita peroleh, jari-jarinya kita gunakan ini ya. Ini kita kuadratkan, lalu kita kurangi dengan C. Dan jari-jarinya adalah angka 25 sama dengan 5. Nah, sekarang tadi kan koefisien X-nya sama dengan 1 ya. Sekarang kalau nggak sama dengan 2 bagaimana?
Tentunya kita bagi dulu ya. Bagi dulu dengan sepertiga kedua ruas. 0 dibagi 3 kan sama saja 0 ya. Sedangkan kalau mau dibagi 3, berarti setiap unsur dari komponen ini harus dibagi 3. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, tinggal kita gunakan rumus dari pusat lingkaran. Kita peroleh pusat lingkarannya 2/3, min 1. Soal 3, jika titik min 5, maka terletak pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 5y min 21 sama dengan 0, maka nilai K adalah, jadi penyelesaiannya seperti ini. Titik ini kan terletak pada lingkaran ini ya. Jadi langsung saja bisa kita substitusikan ke persamaan dan akan kita dapatkan suatu persamaan kuadrat terhadap variabel K. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita vektorkan dan kita dapat dua kemungkinan. Nilai K sama dengan 6 atau K sama dengan 1. Nah, ini soal keempat. Sebenarnya mengapa banyak contoh soal di sini? Saya kira sangat perlu ya. Karena di sini ada variatif-variatif langkah-langkah pengerjaannya di setiap contoh soal. Jadi walaupun kelihatan contoh soalnya banyak, tetapi cara-caranya itu berbeda-beda. Untuk soal yang keempat ini jarak terdekat antara titik min 7,2 ke lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 10x min 14y min 151 sama dengan 0 sama dengan. Jadi di sini kita cari jarak titik ini ke lingkaran ini ya. Ke lingkaran yang sesuai dengan persamaan ini. Nah, gambarannya kita apa ini? Mudahnya sih kita tentukan dulu pusatnya ya. Kalau kita langsung menerka berapa jaraknya ke lingkaran, mungkin akan sulit. Jadi kita coba tentukan dengan cara seperti ini. Sebelum kita menentukan jaraknya, mungkin ada baiknya untuk kita mengetahui posisi dari titik T, yaitu min 7,2 terhadap lingkaran. Jadi untuk mengetahui posisinya, langsung saja kita substitusikan. Nah, kalau kita substitusikan dan ternyata hasilnya ini kurang dari 0, berarti titik T ini berada di dalam lingkaran. Nah, setelah itu baru kita cari pusatnya, pusat lingkarannya. Dengan rumus yang seperti tadi, kita dapat seperti ini. Nah, perhatikan.
Nah, jadi PQ ini adalah suatu jari-jari ya yang berada pada lingkaran yang berpusat di titik P 5,7 dan kemudian T berada pada titik min 7,2. Nah, untuk mencari jarak T ke lingkaran, berarti ini sama dengan panjang QT. QT ini ya. Karena lingkaran kan garis ini. Jadi jarak lingkaran ke titik T berarti kan QT. Nah, kita cari dulu panjang jari-jarinya berapa. Kita peroleh jari-jarinya adalah 25. Kemudian PT kita gunakan rumus syarat, kita peroleh seperti ini. Jadi X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat lalu diakarkan sehingga kita peroleh panjang PT seperti ini. Panjang PT yakni 13. Nah, dari situ baru kita kurangkan dan kita peroleh panjang QT ini adalah 2. Jadi jarak yang terdekat titik T terhadap lingkaran ini adalah 2. Jadi lingkaran itu adalah garis yang ini ya. Di dalamnya sini bukan termasuk lingkarannya. Tapi inti lingkarannya itu adalah garis ini. Jadi perlu dipahami lagi konsep bahwa lingkaran ini adalah garis. Kemudian kita akan mempelajari tentang garis singgung lingkaran. Nah, untuk yang pertama, garis singgung lingkaran yang melalui titik P X1, Y1 pada lingkaran L. Jika lingkaran berpusat di titik pangkal dan jari-jarinya R, maka garis singgungnya dapat kita tentukan melalui rumus seperti ini, yaitu X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Contohnya seperti ini. Kita persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Yang titik singgungnya di A1, min 2. Maka tinggal kita masukkan aja kebersamaan sehingga menjadi 1x ditambah min 2y sama dengan 5. Atau bisa kita mendarwaskan 5-nya sehingga terdapat seperti ini. Kemudian yang kedua, lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari adalah R. Maka kita gunakan juga persamaan lingkaran yang memiliki pusat A, B. Maka garis singgungnya bentuknya mirip dengan persamaan tadi, hanya berbeda AB-nya saja. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Tinggal kita sisihkan aja dan kita mendapatkan. Dan ingat bahwa ini harus suatu titiknya ini harus di titik singgung ya. Kemudian yang jenis yang ketiga, lingkaran umum dengan bentuk seperti ini. Maka untuk mencari titik singgungnya,
Nah, ini maksudnya lingkaran umum ini di sini maksudnya lingkaran persamaan lingkaran berbentuk umumnya, bentuk umum dari persamaan lingkarannya. Nah, untuk mencari titik sikunya sebenarnya caranya sama, cuman ini lebih diuraikan aja kali ya. Seperti ini. Contoh, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran L sebagai berikut melalui titik singgung A 2,1. Jadi tinggal kita substitusikan saja ke persamaan tadi ya, dan kita peroleh seperti ini. Saya kira cukup mudah dipahami. Mungkin kalau ingin mengingat rumus-rumusnya ini bisa dengan latihan-latihan ya. Kalau dibacakan saja mungkin daya ingatnya akan kurang. Jadi lebih baik masukkan latihan-latihan. Dan persamaan berikutnya adalah persamaan garis singgung dengan gradien tertentu atau M. Jadi kemiringan dari garis singgungnya diketahui dan persamaannya. Maka persamaannya adalah seperti ini. Y sama dengan mx plus minus r ini jari-jari, akar m kuadrat plus 1. Contohnya seperti ini. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran L sama dengan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 jika diketahui A mempunyai gradien 2, B membentuk sudut 30 derajat terhadap simbol X positif, C sejajar dengan garis L yakni 4X min 3Y plus 12 sama 0, dan D tegak lurus dengan garis L yakni 4X min 3Y tambah 12 sama dengan 0. Jadi di sini kita ada 4 pertanyaan ya. Jadi ABC-nya ini bukan syarat, tapi ABC-nya ini 4 pertanyaan. Jadi A-nya memiliki jawaban 1, B-nya 1, C-nya 1. Untuk gradien 2 tinggal kita masukkan aja ke persamaan. Seperti ini. R-nya kan tadi udah diketahui ya, 3. R3 ini dari R kuadratnya tadi kan 9. Jadi tinggal kita akarkan aja kan jadi 3. Nah, kemudian bagaimana poin yang B? Ketika membentuk sudut 30 derajat dengan simbol X positif, maka bagaimana persamaan singgungnya? Maka kita harus mencari dulu kemiringannya ya. Gradien kan kemiringan. Kalau sudut 30 derajat terhadap simbol X, berarti kemiringannya adalah tangan ya. Tangan dari 30 derajat ini. Dan kita peroleh tangan dari 30 derajat ini adalah 1 per akar 3. Dan langsung saja kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan mx plus minus R akar M kuadrat plus 1. Sehingga kita peroleh persamaan seperti ini. Dan kita uraikan sehingga kita memperoleh persamaan garis singgungnya yakni X min Y akar 3 plus 6 sama dengan 0. Atau X min Y akar 3 min 6 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk garis yang sejajar bagaimana? Karena garisnya sejajar dengan garis ini, maka nilai gradiennya itu sama. Jadi kita cari dulu gradien dari L ini ya.
gradien dari L ini bisa dibilang adalah koefisien dari X ketika koefisien dari Y-nya ini sama dengan 1 ya. Jadi Y-nya kita ruaskan, jadinya kan min, jadinya kan 3Y ya. Kemudian 3-nya kita minuskan karena hubungan dengan Y-nya perkalian, kita minuskan berarti jadi pembagian, sehingga kita peroleh persamaan Y sama dengan 4/3X plus 4. Nah, dari situ kita dapat gradiennya M yaitu 4/3 untuk koefisien dari X 4/3. Nah, dari sini tinggal kita masukkan saja ke persamaan tadi. Dan kita peroleh seperti ini. Jadi yang samaan garis singgungnya Y sama dengan 4/3X plus 5 atau Y sama dengan 4/3X min 5. Karena ini ya, ingat ya, ini plus minus. Jadi ada 2. Nah, kemudian untuk garis yang tegak lurus bagaimana? Berarti perkalian gradiennya adalah sama dengan min 1 ya. Karena perkaliannya sama dengan min 1, maka tinggal kita balik kalau kita negatifkan ya. Tadi kan udah ketahui gradien persamaan ini kan 4/3. Maka kalau mau mencari gradien yang tegak lurus, berarti tinggal kita min 1/M1. Dan kita dapatkan M2-nya sama dengan min 3/4. Kita masukkan ke persamaan tadi, dan kita dapat persamaan garis singgungnya, yaitu 3X plus 4Y min 15 sama dengan 0, atau 3X plus 4Y plus 15 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi ketika lingkaran berpusat di A, B dan jari-jari R. Nah, tadi kan persamaannya di titik pusat 0,0 ya. Nah, sekarang titik pusatnya berbeda. Titik pusatnya di AB. Jadi persamaan garis singgungnya jika diketahui gradiennya juga berbeda juga. Maka akan menjadi seperti ini. Biasanya kalau rumus yang titik pusatnya 0,0 dan yang titik pusatnya berupa A dan B, ini cuma rumus berbedanya di variabel Y-nya ya. Y sama X-nya. Dan yang lainnya ini sama Mas Yan. Nanti. Cuma nilai Y-nya diganti dengan Y min B, dan nilai X-nya diganti dengan X min A, gitu aja. Intinya rumus-rumus yang tadi seperti itu. Contohnya seperti ini. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran sebagai berikut. Yang tegak lurus dengan garis L ini. Nah, jadi jawab langsung aja ya. Kita masukkan nilai-nilainya. Kita cari dulu gradiennya berapa. Kemudian kita masukkan gradiennya, kita temukan kan seperti ini. Dan kita dapat persamaan garis singgung seperti ini. Saya kira cukup mudah dipahami ini. Sama seperti tadi ini contohnya. Dan selamat belajar. Dan saya kira
perlu banyak latihan ya untuk ini. Dan coba dikerjakan latihan untuk bagian persamaan lingkaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.